Karena dalam sebuah video tahun 1996, ada yang pernah menyaksikan momen terbentuknya curve circle atau lingkaran tanaman. Dan ini jelas bukan teknologi yang dimiliki manusia saat itu. Pada 27 Maret 1974, di sebuah hutan Purdue, California, AS, tiba-tiba menyulut kobaran api. Beberapa hari kemudian ketika api padam, sebuah keluarga di sekitar hutan Purdue bernama Bates ke lokasi untuk memeriksa dan menemukan sebuah bola aneh di hutan. Bola ini sangat mencolok di antara sehamparan arang, karena bola ini bukan hanya tidak menunjukkan bekas terbakar oleh api, malah justru memancarkan sinar. Jadi atas persetujuan orang tuanya, Terry Bates memutuskan untuk membawa pulang bola tersebut. Awalnya bola tersebut tampak biasa-biasa saja, hingga suatu sore, bola tersebut tiba-tiba ikut bergerak mengikuti orang tanpa ada yang menyentuhnya. Kejadian ini membuat keluarga Bates ketakutan saat itu. Lalu mereka segera mengabadikan pemandangan yang tidak biasa ini. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bola yang bergerak mengikuti seseorang itu hanyalah salah satu perilakunya. Karena kejadian aneh selanjutnya membuat keluarga Bates percaya bola itu sepertinya memiliki kesadaran tersendiri. Saat itu, kejadian ini tidak hanya menarik perhatian besar dari Amerika Serikat, bahkan diselidiki oleh Project Blue Book yang berspesialisasi dalam menyelidiki alien. Namun meski demikian, proyek buku biru gagal memecahkan misteri bola Bates yang memiliki kesadaran bergerak, sehingga membuat militer AS harus menyelidikinya lebih lanjut. Dan ini juga merupakan bagian yang paling menarik dari keseluruhan cerita. Karena belakangan, militer AS ternyata menemukan sesuatu di dalam bola tersebut. Tidak hanya ada sesuatu di dalamnya, tim mata ketiga juga menemukan bola Bates sepertinya memiliki hubungan misterius dengan Foo Fighter yang muncul secara gila-gilaan semasa Perang Dunia II. Pernahkah Anda menduga bahwa selain UFO, alien akan mengunjungi bumi dengan cara lain? Bahwa beberapa curve circle atau lingkaran tanaman itu sebenarnya adalah pesan dari alien? Jika demikian, video hari ini mungkin bisa memberikan jawabannya. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan telusuri sejenak bola misterius Bates yang sempat membuat heboh Amerika Serikat. Bisa dikata video hari ini adalah kejadian paling aneh yang disaksikan tim Mata Ketiga. Castile Bates. Jerry Bates adalah seorang pengusaha wanita yang sangat sukses. Karena kematian orang tuanya, Jerry tidak sempat menyelesaikan gelar sarjananya. Namun hal ini tidak serta-merta menjadi halangannya. Sebaliknya justru memperkuat motivasinya untuk terbebas dari getirnya hidup. Pada tahun 1948, Jerry melihat pasar transportasi yang sedang berkembang. Meski saat itu statusnya adalah seorang ibu dua anak, namun ia tetap teguh menjadi supir truk, tidak peduli dengan tatapan ganjil orang-orang. Berkat upaya kerasnya, pada tahun 1950, ia membeli beberapa truk dengan uang dari hasil kerja kerasnya dan secara resmi mendirikan perusahaan transportasi. Karena pengusaha wanita saat itu masih jarang, apalagi pengusaha wanita yang memiliki armada transportasi, sehingga Jerry yang sukses dengan karirnya bahkan digambarkan oleh media sebagai wanita tangguh yang mengubah gajah putih menjadi emas. Tapi siapa yang tahu, di balik karirnya yang sukses, Jerry sebenarnya adalah seorang ibu tunggal. Karena kekerasan dalam rumah tangga dari suami pertamanya, Jerry meninggalkan suaminya sambil membawa dua anak di awal karirnya. Sampai pada tahun 1963, Jerry akhirnya bertemu cinta sejati dan menikah dengan Antoine Bates. Pria ini adalah seorang insinyur kapal kargo dengan penghasilan tinggi. Tak lama kemudian, berkat keuntungan dari pundi-pundi uang yang terus mengalir, pasutri ini mendirikan perusahaan real estate
dan berhasil mengembangkan banyak proyek konstruksi lahan. Mereka juga membeli tanah hutan pinus untuk diinvestasikan dalam industri kertas. Pada tahun 1968, pasutri Bates yang sama-sama sukses dalam karir dan cinta mereka membeli sebuah bangunan kuno bernama Kastil di Pulau Fort George dengan sejumlah besar uang dan hidup bahagia sejak itu. Sebenarnya membeli kastil ini mungkin satu-satunya keputusan yang salah dalam hidup Gary Bates. Kebakaran hutan. Pada Maret 1974, hutan pinus milik keluarga Bates tiba-tiba terbakar. Kejadian seperti ini memang tidak jarang terjadi di Amerika Serikat. Beberapa hari kemudian keluarga Bates kembali ke hutan pinus untuk memeriksa kerusakan properti ketika api padam. Namun mereka melihat sebuah bola misterius di antara tumpukan kayu yang hangus. Saat itu, Terry Bates, putra sulung keluarga Bates, merasa bola itu sangat unik, lalu dibawa pulang. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai beberapa hari kemudian, teman-teman Terry bertamu ke rumah di akhir pekan. Sekelompok anak muda berkumpul di kamar Terry. Mereka bercanda dan tertawa sambil memetik gitar. Tapi terjadi sesuatu yang aneh seiring petikan gitar. Mereka merasa selalu ada gema di dalam ruangan setiap saat gitar dimainkan, seakan ada yang sedang meniru melodi gitar. Karena penasaran, mereka pun mencari sumber gema, dan mereka terkejut karena suara itu berasal dari bola metal. Saat itu, Terry justru merasa sangat keren, jadi dia mencoba memainkan beberapa lagu lagi. Dan seiring petikan gitar, bola itu akan bergetar dan bergema seperti garpu tala. Sejak itu, bola metal itu pun dipajang di ruang tamu. Bola misterius itu bagaikan mainan baru yang selalu bisa membawa kegembiraan ke dalam rumah keluarga Bates. Belakangan setelah kontak berulang kali, keluarga Bates menemukan fungsi misterius bola metal tersebut. Memiliki kesadaran. Menurut Nyonya Bates, sejak bola itu berada di dalam rumah, dia selalu merasa seolah-olah ada anggota keluarga tambahan di dalam rumah. Bates kerap merasa sedang diawasi, tetapi dia tidak memberitahu keluarganya tentang perasaan anehnya. Sampai suatu hari, dia menemukan anjing keluarganya selalu menggonggong liar di depan bola misterius, apalagi ketika bola merespon suara. Anjing pudel keluarga Bates menggonggong lebih hebat lagi. Tak hanya itu, terkadang pudel bahkan menutupi telinganya dengan kaki depannya. Terkesan bola tersebut seolah mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi yang tidak bisa didengar manusia, tapi bisa didengar anjing. Namun bukan itu saja yang membuat takut Nyonya Bates. Hingga suatu malam, dia menemukan entah siapa yang tidak meletakkan bola itu kembali ke tempatnya setelah bermain dengannya, tetapi membiarkan bola tergeletak di tengah jalan dalam rumah. Lalu mungkin karena iseng, Nyonya Bates mendorong pelan bola itu, kemudian berjalan masuk ke dapur. Tapi di luar dugaan, Nyonya Bates mendapati bola misterius itu bukan saja tidak menggelinding ke pinggir, justru malah mengikutinya hingga ke dapur. Bates pun bingung disertai rasa takut. Nyonya Bates yang ketakutan lalu segera memanggil putra sulungnya. Saat itu, Terry Bates yang mendengarkan cerita ibunya bukan saja tidak takut, malah merasa lucu. Dia pun meniru ibunya, mendorong bola metal itu dengan tangannya. Kemudian dia menemukan, tidak peduli seberapa keras mendorong, bola akan menggelinding kembali ke sisi tempat orang yang mendorongnya setelah berguling pada jarak tertentu. Jika dalam cuaca cerah, waktu bola menggelinding akan sangat lama. Bahkan suatu ketika, pernah bergulir selama 12 menit. Selama proses itu, si bola akan secara otomatis menghindari objek, lalu terus bergerak. Intinya, pada akhirnya mereka bahkan menemukan saat bola dalam keadaan diam, di mana jika ada yang melewati sisi bola,
bola itu akan mengikuti orang tersebut, bahkan berputar sendiri, seolah-olah ada yang mengendalikannya. Karena putra sulung Terry adalah mahasiswa sains dan teknik, jadi setelah melihat fenomena di atas, dia memutuskan untuk melakukan beberapa tes terhadap bola tersebut. Pertama-tama, Terry mengamati bola itu dengan cermat, kemudian menemukan ukuran bola itu sedikit lebih kecil dari bola bowling, tetapi beratnya jelas lebih berat dari bola bowling, sekitar 22 pon. Tidak ada jahitan apapun pada badan bola, tetapi terbentuk secara utuh. Terry kemudian mencoba mengetuk bola dengan martil untuk melihat apakah bola itu berongga. Di luar dugaan, ketukan itu tidak hanya memastikan bahwa bola tersebut berongga, tetapi juga menemukan bahwa bola itu akan merespon dengan cara bergetar. Misalnya, ketika mereka mengetuk sekali, bola juga akan mengetuk kembali, dan jika diketuk 2 kali, bola juga akan mengetuk kembali 2 kali. Terlintas dalam benak Terry yang menyaksikan semua ini saat itu, jangan-jangan ada perangkat kontrol di dalam bola. Jadi Terry mengangkat bola itu dan mengguncangnya, tapi dia tidak mendengar suara apapun. Dan ketika Terry meletakkan bola itu kembali ke lantai, dia melihat bola itu terus bergetar dengan keras, seakan merasa kesal karena Terry mengguncangnya. Dalam sebuah tes berikutnya, Terry bahkan menemukan bola tersebut seolah-olah memiliki medan magnet. Biasanya bola itu dapat menarik atau menghisap klip kertas, dan ketika terkena sinar matahari, gaya magnet akan bertambah kuat. Suatu ketika, bahkan menghisap kaleng, artinya bola itu mungkin menyerap energi matahari untuk meningkatkan magnetnya. Antoine Bates, kepala keluarga tersebut, juga pernah berpikir, mungkinkah bola tersebut adalah komponen dari galangan kapal terdekat? Namun kemudian galangan kapal terkait membantah dugaan tersebut. Ketika mereka mencoba memecahkan misteri asal bola tersebut, Terry kembali menemukan, ternyata pada tes selanjutnya, Terry pernah meletakkan bola tersebut di atas meja di perpustakaan. Kastil Bates memang sangat besar, bahkan memiliki perpustakaan, tetapi punya harta melimpah bukanlah intinya. Intinya adalah, selama penyelidikan, dia pernah secara tidak sengaja menyentuh bola dan berhenti di ujung meja dengan cara yang sangat tidak wajar saat hendak menggelinding jatuh dari meja. Saat itu, keluarga Bates akhirnya memastikan bahwa bola misterius itu pasti dikendalikan oleh suatu kecerdasan, karena ternyata ia dapat melindungi dirinya sendiri. Karena tanda-tanda di atas bertentangan dengan logika dari semua gerakan objek, keluarga Bates kemudian memutuskan untuk sementara memasukkan bola ke dalam kotak dan menghubungi seorang reporter yang berspesialisasi dalam melaporkan peristiwa supernatural. Pada April 1974, Lou Agnew, reporter di Jacksonville Free Press, menerima telepon dari Nyonya Bates. Saat itu, Nyonya Bates menceritakan panjang lebar tentang kejadian yang mereka alami selama beberapa hari itu, dari awal hingga akhir seperti melaporkan kasus ke kantor polisi. Semua yang kami alami itu benar-benar sangat mengerikan. Saya dan keluarga saya hidup dalam ketakutan setiap hari. Dia tidak hanya akan muncul secara tiba-tiba, bahkan mengejar kami. Terkadang saya bahkan berpikir, percakapan kami mungkin telah disadap olehnya, kata Jerry Bates. Mendengar itu, Lou pun bertanya dengan wajah bingung. Tunggu dulu, Anda bilang Anda disadap oleh siapa? Bola seberat 22 pon, kata Jerry Bates. Dalam wawancara selanjutnya, Lou mengaku dengan jujur bahwa ketika dia mendengar bola bisa mengeluarkan suara, mengejar orang dan bahkan memata-matai mereka, dia benar-benar berpikir orang tersebut mengalami masalah mental. Hal ini juga tidak bisa menyalahkan Lou, karena bahkan Jerry Bates sendiri pernah berkata bahwa dia sendiri juga tidak akan percaya jika tidak menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Jadi,
Atas permintaan Nyonya Bates, Low memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Saat itu, terlintas dalam benak Low, jika Jerry Bates sehat secara mental, maka hal ini pasti penipuan, karena Low sendiri pernah membongkar banyak kasus penipuan terkait orang-orang yang berbohong diculik alien. Orang-orang ini jelas hanya ingin menarik perhatian publik dan meraup uang dari hasil penipuan. Namun belakangan, Low justru menjadi salah satu saksi dari kejadian tersebut, karena dia sendiri juga menyaksikan pergerakan bola yang tidak wajar. Jadi setelah wawancara itu, Low menulis sebuah laporan, Mysterious Spear Above from Space, untuk menyebut bola tersebut dan bahkan menjelaskan proses pergerakan bola tersebut yang disaksikannya dalam laporan. Saat itu, Nyonya Bates meminta saya mencoba mendorong bola. Selanjutnya saya melihat bola bergulir sebentar ke arah yang saya dorong. Lalu bola berputar dan bergulir sejauh 4 kaki ke kanan, membentuk busur besar dan kembali ke sisi kaki saya, kata Low. Tak ayal, Low pun terkejut takjub sekaligus heran setelah menyaksikan bola tersebut bergulir sendiri. Dalam laporan lain, Low bahkan berkata, "Ini adalah sesuatu paling menakutkan yang pernah saya lihat karena benda itu seakan bernyawa." Jadi, atas laporan Low, bola Bates pun seketika membuat heboh seantero negeri Paman Sam. Banyak kulit tinta berbondong-bondong ke Kastel Bates karena mereka ingin menyaksikan bola itu bergulir sendiri. Awalnya Pasutri Bates tidak menolak wawancara media karena mereka berpikir mungkin setelah dilaporkan media akan muncul beberapa ahli untuk menjelaskan apa gerangan sebenarnya bola misterius itu. Namun kemudian, yang datang bukannya para ahli, tapi Angkatan Laut AS. Penyelidikan oleh Angkatan Laut AS. Bila dibayangkan, setelah heboh oleh pemberitaan media, peristiwa ini pun menarik perhatian militer AS. Pada tanggal 15 April 1974, Antoine Bates kembali berlayar dengan kapal kargonya. Tak lama setelah Antoine Bates pergi, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Saat itu, Nyonya Bates mengira suaminya kembali lagi untuk mengambil sesuatu. Namun saat membuka pintu, dia melihat 2 personel militer dari Angkatan Laut US George Island. Maksud kedatangan mereka kali ini karena militer AS juga mencermati berita tentang bola Bates. Jadi, bermaksud meminjam bola Bates untuk diteliti. Saat itu, Nyonya Bates langsung mengiyakan begitu mendengarnya, karena dia juga ingin tahu apa sebenarnya bola misterius itu. Namun sebelum dipinjamkan, Nyonya Bates mengajukan beberapa syarat. Pertama, militer AS harus memberitahu apapun hasil penelitiannya. Kedua, jika pihak militer tidak dapat membuktikan bahwa bola tersebut adalah aset militer AS dan tidak dapat memastikan bola tersebut berbahaya, maka bola tersebut harus dikembalikan kepada mereka. Karena kedua persyaratan ini sangat rasional, pihak militer kemudian mencapai kesepakatan dengan Nyonya Bates dan membawa bola tersebut ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Jacksonville, Florida untuk diuji. Tapi tak lama kemudian, bola tersebut dialihkan ke laboratorium rahasia. Ternyata, pihak Angkatan Laut menemukan materi bola itu sangat unik. Mesin sinar X biasa tidak dapat menembusnya. Dalam salah satu laporan, juru bicara Angkatan Laut Chris Berninger menyebutkan bahwa militer AS harus menggunakan mesin yang lebih kuat dan mengujinya dengan spektrometer untuk mengetahui apa sebenarnya bola itu. Jadi di bawah penyinaran mesin yang lebih kuat, pihak Angkatan Laut akhirnya melihat bagian dalam bola dan menemukan ada 3 bola kecil di dalamnya. Ini benar-benar luar biasa, karena keberadaan bola kecil berarti bola itu berongga. Tetapi untuk membuat bola berongga, terlebih dahulu harus membuat 2 belahan, lalu menyatukannya. Jika demikian, maka akan ada bekas jahitan pada bola.
Tetapi bola utuh itu tidak memiliki jahitan atau lubang halus apapun yang dapat digunakan untuk grounding kecuali goresan kecil yang tidak merata. Yang lebih aneh lagi, tidak peduli bagaimana personel mengguncang bola, ia tidak akan mengeluarkan suara apapun. Tentu saja, tidak akan ada reaksi getaran marah dari bola tersebut, tetapi jelas-jelas ada 3 bola kecil di dalamnya. Mungkinkah ketiga bola kecil tersebut menggantung di tengah-tengah bola, sehingga tidak akan mengeluarkan suara saat diguncang? Bukan hanya masalah pada 3 bola kecil. Selama analisis material, Angkatan Laut menemukan bola tersebut terbuat dari paduan besi magnet nomor 431, sehingga bola tersebut bersifat magnetik. Meskipun Angkatan Laut menemukan faktor keberadaan magnetik, namun mereka tidak menyaksikan gerakan aneh pada bola tersebut selama inspeksi yang berlangsung 2 minggu. Selain itu, Angkatan Laut juga tidak dapat membuktikan bola itu berbahaya, apalagi membuktikan benda itu adalah aset militer AS. Jadi, sesuai kesepakatan, bola Bates dikembalikan ke kastil keluarga Bates. Namun bagian yang menarik dari cerita ini baru saja dimulai. Materi dari luar bumi. James Albert Hadar adalah seorang profesor teknik sipil di University California dan juga seorang profesor kehormatan di perguruan tinggi tersebut. Saat itu, dia juga mencermati bola Bates, apalagi setelah Angkatan Laut mengakui keanehannya, sehingga membuat James semakin penasaran dengan bola tersebut. Karenanya, James berinisiatif menghubungi Nyonya Bates dan mendapat izin untuk menyelidiki bola tersebut. Menurut penelitian James, bola itu memang merupakan bola logam baja tahan karat yang terbuat dari paduan magnetik tipe 431, seperti yang diklaim Angkatan Laut AS, dan memang ada 3 bola misterius di dalamnya. Tapi dia juga menemukan sesuatu yang tidak ditemukan Angkatan Laut. Di antaranya, yang paling unik adalah James ternyata menemukan unsur dengan nomor atom lebih tinggi dari 140 di bola tersebut. Sebagai informasi, unsur terberat yang dapat diproduksi di alam memiliki nomor atom 92. Bahkan meski di laboratorium sekalipun, juga dapat hanya mensintesis unsur dengan nomor atom 118. Tetapi ada unsur dengan nomor atom 140 di bola Bates. Ini berarti ada unsur materi yang bukan berasal dari bumi pada bola tersebut. Penemuan James itu juga dikonfirmasi oleh ilmuwan lain, Dr. Carl Williston. Williston bahkan menyaksikan bola itu bergulir selama pengujian. Lalu, di bawah dukungan banyak ahli, hal ini akhirnya menarik perhatian petinggi proyek Blue Book, Joseph Allen Hynek. Saat itu, dia juga pernah menghubungi Nyonya Bates, berharap Nyonya Bates setuju untuk membawa bola itu ke laboratorium Chicago untuk pengujian. Tetapi karena terlalu jauh dari Fort George Island, Nyonya Bates tidak setuju. Namun belakangan, secara kebetulan, harapan Hynek akhirnya terkabul dapat melihat bola Bates. Kompetisi UFO. Pada 20 April 1974, sebuah tabloid Amerika bernama National Enquirer mengadakan kontes UFO. Siapapun yang dapat membuktikan bahwa UFO bukanlah fenomena alam, tetapi produk kecerdasan dari luar angkasa, akan mendapatkan hadiah sebesar $50.000 AS, sehingga menarik banyak peminat untuk berpartisipasi sambil membawa berbagai bukti terkait. Sebagai catatan, kompetisi National Enquirer diadakan di New Orleans, tidak jauh dari rumah Bates saat itu. Apalagi program tersebut juga mengundang banyak nama besar di komunitas ilmiah untuk menjadi juri. Di antaranya termasuk Hynek, petinggi dari proyek buku biru. Jadi, Terry yang ingin tahu apa gerangan sebenarnya bola itu, juga membawa bola Bates ke tempat acara. Sayangnya, bola Bates tidak menunjukkan sesuatu yang aneh hari itu. Terkesan bola itu seakan memiliki kesadaran dan bisa bebas memilih kapan harus berinteraksi dengan manusia.
Namun meski Hynek tidak melihat perilaku aneh bola itu, tapi dia juga sependapat bahwa bola itu pasti buatan manusia. Jadi Hynek menyarankan kepada hadirin, bagaimana kalau kita belah saja bola metal itu? Dengan begitu, kita bisa tahu apa yang ada di dalamnya. Namun sarannya segera dicegah oleh Dr. James, karena dia sendiri pernah menguji bola tersebut yang memiliki unsur dengan nomor atom 140 di dalamnya. Jika bola dengan nomor atom setinggi itu dibor serampangan, kemungkinan akan menyebabkan benda tersebut berada di ambang keadaan kritis. Jika tidak hati-hati dan salah sedikit saja akan memicu ledakan. Di saat sekelompok ilmuwan sedang berdiskusi dengan pandangan masing-masing, Terry Bates tiba-tiba mendapat telepon dari rumah sakit. Penelpon mengatakan bahwa Nyonya Bates mengalami kecelakaan dan sekarang dirawat di rumah sakit. Begitu mendengar hal tersebut, Terry langsung meninggalkan acara, segera pergi ke rumah sakit, sama sekali lupa bola Bates masih berada di lokasi perlombaan. Kejadian tak terduga. Saat Terry tiba di rumah sakit, dia tidak melihat ibunya. Lalu dia segera pulang dan melihat Nyonya Bates baik-baik saja, tengah duduk di rumah seperti biasa. Melihat itu, Terry segera menyadari bahwa itu mungkin tipuan untuk mengalihkan perhatiannya. Lalu ia segera kembali ke lokasi perlombaan. Tetapi ketika tiba di sana, ia diberitahu bahwa bola bat sedang diuji. Terry diminta untuk menunggu sebentar. Saat itu, Terry benar-benar kesal. Dia meminta pihak penyelenggara untuk segera menghentikan tes dan mengembalikan bola itu kepadanya. Kemudian, pihak penyelenggara baru mengatakan dengan terbata-bata bahwa bola tersebut telah dibawa ke laboratorium penelitian Angkatan Laut Amerika Serikat untuk pengujian. Lalu Terry segera ke laboratorium lagi, dan setelah berusaha keras, akhirnya dia mendapatkan kembali bola bat semalam itu. Namun sejak hari itu, bola bat tiba-tiba tampak aneh, tidak sama lagi seperti semula. Dia tidak lagi merespon suara dari luar dan tidak lagi mengejar orang, sehingga Nyonya Bates mulai curiga bolanya mungkin telah diganti dengan bola metal palsu. Nyonya Bates kemudian membawa bola itu untuk diperiksa, dan ternyata benar saja, 3 bola kecil di tengah bola itu telah hilang. Artinya, bola di tangannya itu bukanlah bola Bates yang asli. Bisa dibayangkan betapa marahnya keluarga Bates mengetahui hal ini. Tapi yang benar-benar membuat mereka naik pitam, ternyata ada rumor bahwa sejak awal, bola Bates itu hanyalah penipuan. Benda itu sama sekali bukan produk dari planet asing manapun, tetapi hanya komponen mesin biasa. Namun di antara sekian banyak suara curiga, ada beberapa pendukungnya tetap percaya pada keluarga Bates, karena keluarganya tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun dari bola tersebut. Misalnya, saat itu ada yang mengusulkan pada Jerry Bates menjadikan temuannya itu untuk ditulis menjadi sebuah buku. Bahkan ada yang bersedia membiayainya untuk dijadikan film. Namun semua usulan ini ditolak oleh Jerry Bates. Artinya keluarga Bates seperti tidak memiliki motif untuk menipu. Menurut penyelidikan tim mata ketiga, fenomena serupa pernah disaksikan jauh sebelum munculnya bola Bates. Saat itu bola tersebut tidak hanya bisa bergerak, bahkan bisa terbang. Foo Fighter. Pada tahun 2020, Pentagon Amerika Serikat mengadakan konferensi pers yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara resmi merilis 3 penggalan video UFO yang ditangkap oleh jet tempur Angkatan Laut AS. Coba perhatikan, UFO di salah satu video ini sangat mirip dengan bola Bates. Yang lebih mencengangkan lagi, kami tim produksi mata ketiga bahkan menemukan ada beberapa pilot yang secara langsung mengatakan kepada media dalam wawancara bahwa mereka sebenarnya kerap melihat UFO seperti ini. Mereka selalu ada di sana. Kami selalu melihatnya setiap saat kami lepas landas, bahkan saat kami mendarat, kata pilot. They were always out there. You know, they were out there when we took off, we'd see them, and then we go to land, they would still be out there. Apa yang dikatakan pilot itu memang benar.
Di masa lalu, banyak pilot pesawat tempur mengaku pernah melihat UFO berbentuk bola. Catatan paling awal bahkan dapat ditelusuri kembali ke masa Perang Dunia II. Saat itu, banyak penampakan UFO berbentuk bola, dan karena banyak sekali penampakan seperti itu, para pilot bahkan memberi UFO itu julukan Foo Fighter. Foo Fighter tidak hanya muncul di samping jet tempur, bahkan pernah muncul secara terbuka di kota-kota besar. Pada tanggal 25 Februari 1942, sejumlah besar benda terbang tak dikenal tiba-tiba muncul di atas langit kota Los Angeles. Karena Amerika Serikat saat itu baru mengalami insiden serangan Pearl Harbor, sehingga militer AS langsung mengira itu adalah serangan Jepang. Jadi alarm pertahanan udara pun dibunyikan dan sejumlah besar senjata anti pesawat dikerahkan. Namun setelah pengeboman sepanjang malam, militer AS tidak menemukan apapun di tanah kota Los Angeles kecuali selongsong peluru anti pesawat militer AS sendiri. Tetapi beberapa media berhasil mengambil gambar UFO dengan sangat jelas. Dan ini adalah pertempuran Los Angeles yang sangat terkenal itu. Karena kejadian itu sempat membuat heboh malam itu, dan setelah memastikan bukan serangan hara kiri Jepang, sehingga publik Amerika ingin tahu apa sebenarnya objek yang terbang ke sana kemari malam itu. Setelah didesak berulang kali, akhirnya Amerika Serikat mengutus Sekretaris Angkatan Laut Frank Knox mengadakan konferensi pers. Frank mengatakan kepada publik bahwa yang mengganggu tidur nyenyak warga malam itu bukan jet tempur Jepang, tetapi bola cuaca. Dalam seberkas dokumen yang tidak diklasifikasi, tim mata ketiga melihat pernyataan yang berbeda, dan pernyataan ini bersumber dari Presiden Amerika Serikat saat itu. Memorandum Presiden Roosevelt. Memorandum Presiden Amerika Serikat adalah arahan yang dikeluarkan oleh Presiden. Dari dokumen yang tidak diklasifikasi itu, kami menemukan memo Presiden yang sangat rahasia. Memo ini dikirim 2 hari setelah pertempuran Los Angeles pada 27 Februari 1942. Saat itu, Presiden Roosevelt menegaskan bahwa dia tidak setuju untuk membagikan materi yang ada di tangan Angkatan Darat AS dengan Uni Soviet. Alasannya, karena materi ini sangat penting untuk pengembangan senjata super. Selanjutnya, 4 hari kemudian, dalam dokumen publik yang dibuka dengan enggan itu, kami terkejut mendapati ternyata militer AS saat itu menemukan sebuah pesawat di lepas pantai Los Angeles. Pesawat ini bukan berasal dari bumi, tetapi pesawat antar bintang. Setidaknya, dalam file yang tidak diklasifikasi itu, Amerika Serikat memang benar-benar menemukan pesawat antar bintang. Selain hal-hal di atas, meskipun sebagian besar craft circle atau lingkaran tanaman itu hoax, tapi bukan berarti semua craft circle itu palsu. Karena di video tahun 1996, pernah ada yang menyaksikan momen terbentuknya craft circle tersebut. Dan ini pasti bukan teknologi yang dimiliki manusia saat itu. Pada gambar video ini, kita dapat dengan jelas melihat 2 bola tak dikenal terbang di atas ladang gandum, lalu terbentuklah craft circle. Bahkan hingga saat ini, kita masih bisa melihat bayangan UFO berbentuk bola misterius dari waktu ke waktu. Dan satu-satunya pertanyaan adalah, mungkinkah video-video ini merupakan bola bats dalam cerita hari ini? Mari diskusikan bersama sambil mengasah otak, biar otak selalu aktif, agar terhindar dari gejala pikun. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya.